Nah, pada saat ini saya berdiri, ini air menurun. Ini jadi itu putih tapi lapanya karena ya sih banjirnya nih banyak. udah lama ini. 4 bulan Pak, udah capek di kayak gini nih ya. Udah viralin aja lah, biar viral sekalian. Halo, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi sama saya di channelnya Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ini Kampung Bakung ya? Nah, kali ini saya lagi berada di Kampung Bakung. Nah, Kampung Bakung ini salah satu tempat yang terdampak banjir karena luapan kali kecil ya. Sebenarnya sih bukan dibiarin ya, tapi masih dalam proses katanya. Udah mulai bergerak dari arah sebelah utara. Nah, ini si Teteh. Dari mana Pak? Saya dari YouTube. Oh, ada vlogger ya? Jadi YouTuber. kalian viral nih. Iya. Biasanya kalau lewat YouTuber prosesnya cepet ya Pak? Kemarin kan sempet udah viral yang sebelah sana tuh. Iya, tapi nggak ada penanganan Pak. Ya, mudah-mudahan. Iya. Kita 4 bulan kebanjiran Pak. Ini kalau keluar lewat mana, Teteh? Pak, muter Pak, lewat sono Pak. Oh. Sono jalanannya Pak. Bapak Iya. tahu banjirnya semana tertutup orang dewasa. Udah lama ini? 4 bulan Pak. Nggak pernah surut. Kagak. Ini berarti paling surut segini kali? Iya ini. Berarti lebih tinggi dari ini? Iya. Kalau lagi hujan gitu ya? Bapak kalau 4 bulan. Kali buat Ibu Teteh ada yang mau disampaikan gitu. Ah, saya udah pengen cepet penanganan deh. Ya. Kita udah capek di kayak gini nih ya. Kan kita ada usaha kan, otomatis kan pemasukan juga jadi nggak ada. Semua juga kan kita mau kebutuhan sehari-hari harus muter Pak. Bener macet tuh, tahu Pak. Usaha nggak ada. Udah viralin aja lah, biar viral sekalian. Emang Iya. kalau viral biasanya prosesnya cepet Pak. Harus viral dulu Teh. Iya. Kalau nggak viral lama Iya, kita penanganannya. kalau mau nemuin lurahnya kagak ada Pak. Sakit mulu katanya tuh lurah. Nih kalau begini nih biar sekalian deh. Ya, Viral soalnya di sekalian sekarang deh. Ibu udah viral banget Ibu. Biarin. Di komentarnya itu, kok ini maaf ya, lurahnya kemana? Perangkat desanya kemana? Kok nggak ada penanganan? Nah itu dia, saya juga bingung ini perangkat desa saya kemana ini. Makanya di Saya tuh nggak punya lurah, nggak punya perangkat desa. makanya di komentar. Ya? Semua Nggak konten-konten ada. mohon maaf Nih, minta ya, bantuannya untuk diviralkan. Nah makanya biar viral sekalian. Nih demo udah, Iya. ya. Min mau ketemu lurahnya nggak pernah bisa ditemuin, katanya sakit. Setiap mau ditemuin alasannya sakit. 4 bulan loh nggak ada penanganan. Ini bukan seminggu 2 minggu. Ini jalanan itu kalau surut itu lumpur pasti udah tinggi. Iya. Ini berarti harusnya jalannya ke sini ya, Teh? Ke sana ya? situ. Harusnya ya? Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jalanan udah pindah ke kali. Lurahnya alasan Sakit kalau masyarakat mau tolong ketemu Bapak alasannya Bupati tinjau nih. Kalau Bapak Bupati tidak tinjau juga, jangan sampai gubernur PDM yang hadir. Malu ini kita. Udah lama ini banjir 4 bulan ini. Ini orang kata Belum juga dibereskan ini. yang mana? Tadi banjir. Oh iya di dalam sana. Iya. Iya banjir. Ya, makasih Teteh. Iya. Nah, itu kita dapat info dari si Teteh. Teteh namanya siapa? Teteh namanya siapa? Mulyani. Ya. Oke, sip. Nah, barusan saya ngobrol sama Teteh Mulyani ya, salah satu masyarakat atau warga yang ada di sini. Nah, ini ternyata sama ya seperti Kampung Bakung sebelah, ini udah 4 bulan. Sebenarnya jatuhnya bisa bilang bahwa banjir ini banjir yang berawal dari kali ya. Banjir yang berawal dari kali ini. Nah, dari luapan kali ini yang belum bisa diatasi. Sebenarnya sih tanggul udah ada ya, udah tinggi, tapi masih banjir. Nah, ini harusnya dari sini ya. Nah, ini harusnya banjir tuh berawal dari luapan kali kecil ini, irigasi ini ya. Jadi udah melebar kemana-mana sampai air-air ini masuk ke rumah warga di sekitar ya, di sekitar irigasi ini. Nah, kita bisa lihat ya.
Nah, sana juga nih di jalanan sampai keluar sana tuh jadi banjir. Nah, tadi Teteh Mulyani ini salah satu pedagang ya, satu pedagang ada sini, jadi dia agak terkendala juga jadinya jualannya ya, karena aksesnya nggak ada. Karya bakti. Desa Karya Bakti, Kecamatan Nah, kita bisa lihat ke sana ya. Kerawang. Nah, jadi ya masyarakat di sini emang bisa bilang udah agak kebingungan ya, udah putus asa juga karena udah sering banget ngadu ke aparatur daerah ya. Tapi katanya sampai saat ini belum ada tindakan. Cuma tadi saya ketemu sama Ibu RK, dia bilang sebenarnya udah mulai proses, cuma dari Sungai Terong dulu. Dari Sungai Terong udah mulai ada pengerukan karena katanya air ini emang larinya ke Sungai Terong juga. Nah, nanti kita tunggu aja bagaimana proses selanjutnya ya. Nah, ini 2 rumah juga di sana terdampak ya, dampak banjir. Tapi kita nggak tahu masuk apa enggak ya ke rumahnya. Nah, itu ada juga rumah itu terdampak banjir. Jadi katanya ini dalam keadaan posisi kering ya. Jadi paling kering tuh segini. Kemarin malah lebih parah dari ini. Jadi ini jatuhnya kering. Ngejebrus gak gue nih? Nah, ini kita kesini nih. Nah, nah ini arah keluar ya, ke sana tuh. Itu arah keluar. Jadi airnya tetap ngegenang kayak gini, tuh. Kayak gini. Nih. Nah, karena si Abang nih, ada si Abang nih. Kita ngobrol. Nggak surut-surut Bang ya? Berapa bulan Bang? Lama juga. Udah lama. Tapi ini posisi segini lagi banjir apa lagi kering nih? Kering. Lagi kering segini. Lagi banjir masuk dalam. Kalau lagi banjir malah masuk ke rumah-rumah juga. Kalau ini nggak kering nih, nggak surut nih. Tuh, ini mah nggak surut Pak, tuh. Udah lama-lama tuh, lihat tuh. Ya. Oh, jadi kagak dipakai rumah temerunan. Oh, dipakai. Ya habis gimana ya? Iya. Maaf sebentar. Nah nih, ini kita masuk rumah Abang apa ini? Ini Bang tuh. Bang U. Tuh. Nah, ini posisi dalam kondisi rumahnya ya. Boleh masuk kan? Boleh tuh. Nah, ada orangnya. Maaf ya. Iya. Nah, ini kondisi salah satu rumah yang ada di pinggiran irigasi ya. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini kondisinya, air masuk ke dalam lumayan juga sampai semata kaki ya. Sampai semata kaki bisa masuk. Airnya kering segini nih. Kalau lagi banjir lebih segini nih. Iya, berarti kalau banjir bisa masuk ke ini ya. Iya. Ini posisi dalam keadaan kering nih pada saat ini. Iya. Kering. Nah, ini banjirnya kayak gini nih udah lama begini terus ini. Nggak pernah kering. Berapa lama ini, Pak? Iya. Ada bahasa 4 bulan maka deh. Terus tanggapan dari pegawai sini atau kayak kades gitu. Misalnya kayak RT atau mungkin RW. Kalau pemasok utama di Bandung doang tuh delegasi kering. Kayaknya sekarang beda lagi kayaknya mah. Tapi kalau tindakan dari aparat desa, mungkin kepala desa Belum ada yang bergerak. Iya, belum. Padahal udah lama ya, Hang ya. Juga, Pak. Iya, tapi belum ada pergerakan gitu. Kemarin yang banjir tuh. Semuanya kena semua, Pak. Banjir, karena hujan. Ini kan kita teh posisi dalam keadaan segini teh kering lah. Kering. Nah, ternyata ini segini katanya dalam keadaan kering, karena kalau lebih dari ini lebih parah daripada ini katanya. Teteh. Sama nganu bisa lagi Pak. Di mana teh sono? Ke sono rumahnya. Nih. Oh, ini. Ini sebelah ini tengah. Oh. Ya, karena ini hampir merata pada masuk ke dalam rumah ya, rumah warga termasuk ke situ. Itu mau dibikin jagaan. Iya dah, biar tinggian berarti. Buat jaga-jaga pas lagi air naik, bukannya nyumpain ya. Emang paling sekarang musim penghujan, Pak. Lah iya, sedikit lagi musim penghujannya bakalan nih, gede nih.
Iya. Bapak Kepala Desa, Bapak Bupati, tolong segera tinjau. Bapak Gubernur, KDM. Gatot tadi ambes. Siapa? Apa gitu? Gua hampir Berada di kampung jebur kali. Bakun, Boti hancur. Boti hancur. Apa hancur? Kabupaten Nah, ini kan yang lumpuh. Beko udah ada di Sungai Terong. Cuma kayaknya ntar ganti dah. Tadi saya ngomong sama Ibu RK ya, kayaknya ntar mau diganti sama eskapator kecil biar bisa masuk. Coba kita pengen tahu ya, kita tunggu ya, mudah-mudahan mah. Kalau itu mah kan jatuhnya program nasional, program Jawa Barat langsung. Bukan pemerintah daerah, bukan desa sih kayaknya. Itu mah langsung, cuma mungkin ada usulan dari desa gitu. Ya mudah-mudahan masa cepatnya, kalau bisa mas sebelumnya turun hujan ya gitu, biar bisa rapi. Iya, ya kalau kata sama 4 bulan luar biasa, lama banget. Lah 4 bulan. Iya, karena seminggu aja udah terasa kan sebenarnya ya. Iya, lah 4 bulan, bayangin itu Bang lah. Kasih Bang ya, Pak, makasih. Nah ternyata bener-bener ya hampir merata, semua masyarakat bilang air tuh masuk ke dalam rumah warga di sekitar atau sekelilingnya. Lumayan di dalam tuh bisa semata kaki, ini dalam keadaan posisi kering. Iya itu. Iya, karena kalau banjir berarti lebih dari ini. Iya. Kemarin mau hujan banjir ya di dalam rumah. Iya kalau Hujan pas. gede banget langsung masuk ke dalam rumah limpas. Iya, soalnya sekarang nggak hujan aja begini, ditimpa hujan. Iya. Lah iya, kemarin hujan nggak kemarin? Hujan gede kemarin. Sore ya? Iya 2 kali. Marenannya tuh banjir. Entah kayak gini nih panas, entah hujan lagi. Iya, udah musim penghujan Bang, masalahnya. Emang sih harus ada pergerakan cepat dari pemerintah. Aja tanahnya kurang anu. Siapa yang ngejebros? Oh, iya. Ya makasih ya Abang, makasih Bu. Nah pada saat ini saya berdiri, ini air tingginya sampai sebetis orang dewasa ya. Sampai sebetis orang dewasa. Jadi lumayan juga agak dalam. Sebenarnya bisa bilang sangat luar biasa ya, banjir 5 bulan, 4 bulan atau 5 bulan itu nggak pernah kering, dan sekering-keringnya cuma segini gitu. Bahkan ketika hujan besar itu jauh lebih banyak lagi airnya gitu. Makanya saya agak bingung juga ya tindakan aparat pemerintah setempat. Cuma tadi saya sempat ngobrol sama Ibu RK, karena dia juga katanya nggak tahu sepenuhnya ya. Cuma dia bilang cuma tadi sudah ada program pengerukan beko di kali atau Sungai Terong, karena aliran ini katanya ke arah Sungai Terong juga gitu. Jadi dari sana juga ya. Berarti kita cuma tinggal menunggu ya bagaimana kelanjutannya kerja pemerintah. Tapi yang jelas masyarakat yang di sini kayaknya udah geram banget nih. Udah geram, udah kesel banget karena emang udah terlalu lama, 4 sampai 5 bulan di sini. Banjirnya kayak gini dan nggak pernah berubah. Apalagi si Teteh siapa tadi ya? Mulyani ya? Mulyani siapa itu? Nah, dia kan pedagang warung tuh. Jadi kata dia gara-gara banjir ini pemasukan penghasilan dari warung tuh bener-bener anjlok, sangat menurun. Padahal udah berusaha buat nemuin ya, udah berusaha buat nemuin banget lah kita. Udah berusaha buat nemuin Pak. Tapi emang susah buat diketemuin. Susah Pak. Punya lurah tuh kayak antis Pak. Susah banget. Bisa guys. Dan teh kalau nanti viral segera ditindaklanjuti gitu ya teh. Ya, itu aja saya mah. Nah kali ini saya mau masuk ke salah satu rumah warga bagian belakangnya. Yang kata dia udah hampir 4 bulan itu nggak pernah surut ya, nggak pernah surut sama sekali. Mana? Di dapur. Dan ini rendam banjir itu selama 4 bulan. Boleh masuk? Masuk Mas. Iya ya. Nah saya diizinkan sama si bapak pemilik rumah suruh memeriksa dalam. Nah ini, jadi di sini nggak pernah Tuh, sampai menguning. Lihat. nih itu.
Ini jadi Airnya itu putih tapi tambahnya ini karena iya, licin sekali karena ini dibantu nggak berlumut. pakai batako ya atau apa itu namanya nih? Ini batako apa? Herbal. Iya, batu herbal tuh karena banjir ini nggak pernah surut katanya selama 4 bulan. Dan sampai sekarang belum ada solusi sama sekali gitu. Timbain Pak, masih ada 30 MB kaleng. Heeh. Ntar udah ya. Tapi masuknya lewat mana ini? Ya itu ke bawah. Oh, Rembesan. pesan dari bawah, Pak. Jadi ini kan anunya dekat. Ini soalnya paling rendah ini ya. Oh ini paling dekat sama kali irigasi. Oh iya iya. Ini Bang, enggak ada 1 meter. Oh Berarti iya. kalau misalkan dia hujan bisa lebih banjir lagi, Pak? Ya sampai sono ke dalam bin. Oh iya iya. Kalau hujan, makanya saya banjir di kali. Nah ini kalau lagi hujan doang saya nggak. Ini teh posisi teh gini nih kering ini teh segini teh. Kering ya. Iya segini men kering gitu. Berarti lebih parah dari ini. Lagi, Heeh. kalau lagi Kalau lagi ada hujan apa ini lebih parah daripada ini gitu. di sini aja kamar mandi Pak. Iya ini posisi terang ya. Iya kan itu Pak tuh di dam itu tuh. Heeh. Di dam itu jadinya anu. Air enggak turun-turun. Iya iya. Heeh. Sama kan? Ini tempat mandi saya begini Pak. Kayak gini juga sama. Berarti hampir merata semua rumah yang di pinggir ini hampir merata ya kayak gini ya. Ini sama nih, mulut tangan. Iya saya tadi saya. Tempat mandi saya kayak Heeh. dari peralon lu Heeh, ya. iya. Udah begini juga angot sama mana bau Pak. Heeh. Kocok. Karena dekat ya paling dekat meren. Tuh ini di Oh ini tuh. mana sama rumah jelek dia dah. Rumah jelek udah ya orang hitam banget Pak. Iya. Rumah saya Ini begini be udah 4 bulan. Iya, itu perkembangan ini juga. Ya. Lah iya 4 bulan bukan sebentar. Iya. Buat Ibu ada yang mau disampaikan gitu, Bu, buat Lo laki saya nggak ada. ada yang mau disampaikan ke sana, Pak, selama 4 bulan ini, Pak. Supaya nanti mudah-mudahan dari pemerintah pusat bisa ngeliat video ini nanti ditindaklanjuti buat kedepannya tuh seperti apa. Ya pengen gitu model dikali irigasi, dirapikan. Ya mungkin kalau irigasi rapi mah air nggak sampai begini. Oh iya iya. Pakai dari irigasi bantunya nih air banyaknya. Kan dari gorong-gorongnya ongko, tambahan dari irigasi banyak yang pada bocor Pak. Iya. Nah, jadi yang bocor itulah harus diperbaiki berarti ya. Iya, kalau model irigasi nih rapet mah ya air timbang dari gorong-gorong nggak begitu banjir begini. Iya. Ya semenjak itu aja. Ada gorong-gorong yang telah bocor lah. Dam ini. Dam. Nah, ini kita bisa lihat jadi air ini datangnya dari luapan kali kecil ini ya, jadi ke sini. Saya juga nggak tahu ya, sebenarnya sih kalau umpamanya dibikin tanggul ya minimal mungkin 1 meter kali ya. Setiap pinggir kiri kanan saya kira bisa teratasi dah. Walaupun misalnya dari pusatnya dari irigasi besar itu bocor, air tetap sini. Tapi kalau di sini bikin tanggul kiri kanan sana, tingginya kurang lebih 1 meter, saya kira air nggak masuk. Saya kira gitu deh harusnya solusinya ya gitu. Saya juga bingung kenapa aparat desa nggak pernah mantau ke sini. Iya. Kenapa aparat desa nggak pernah turun ke lapangan gitu? Kenapa nggak pernah mantau ke warganya gitu? Saya agak aneh juga emang sebenarnya sih. Padahal ini katanya udah lama. Saya kira nggak mungkin kepala desa nggak denger ya, karena ini udah 4 bulan sampai 5 bulan katanya begini. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. 4 bulan, 5 bulan. Nah ini airnya ngalir ke sana. Pengen mah diituin ini sama pegawainya gitu. Maksudnya supaya dibangun itu jalannya ditinggiin. Emang susah gimana Teh? Maksudnya kepala desanya apa nggak pernah warga sejak apa mau nemuin lah ngobrol apa gimana gitu? Enggak pernah. Emang maksudnya warganya masa nggak pernah apa warganya nggak ngadu kan di sini pasti ada RT RW. Ada yang ngadu. Heeh. Malam Cuma Pak, anu doang RT tuh yang aja ya kalau mau ini. Yang nganuin rumput di pinggir pacor. Kemarin saya nih habis ngegerakin. Udah gitu doang. Jadi nggak ada tindak lanjutnya gitu ya, tindak besarnya gitu kan? Ya mudah-mudahan ya kalau emang aparatur desa nggak mampu ya biar bupati lah. Kalaupun bupati masih nggak mampu, ya biarin Pak Dedi suruh kesini gitu. Suruh nangin ini 4 bulan masalahnya. Ini dalam keadaan posisi. Saya nyuci piring kayak di situ sekarang mah. Ini dalam keadaan segini teh kering ya? Iya kagak hujan. Kalau hujan lebih. Masuk ke dalam Pak. Nah tuh, kalau hujan malah masuk ke dalam ini segini kalian posisi kering. Ini paling kering, ini nggak pernah kering surut, nggak pernah ya. Seginilah. Iya udah begini aja setiap hari nih. Tuh kata si Teteh. Jadi emang bener-bener nggak kering dan ini keringnya segini katanya.
Saya berharap ini harus ditindaklanjuti ya. Kalau emang seandainya RT, RW ataupun lurah nggak mampu, ya harus bupati yang turun tangan. Kalaupun bupati nggak mampu, masa sih harus Pak Dedi yang harus turun tangan datang ke sini ya? Karena kalau menurut saya dampaknya lumayan loh ini. Ini bukan cuma 1 atau 2 rumah. Kampung Bakung ini mungkin kalau saya perhatiin bisa lebih dari 50 rumah, mungkin bisa lebih dari 2 lokasi ya. Tapi masih satu kampung karena beda di batas jalannya. Tapi masih sama-sama Kampung Bakung. Menurut saya ini luar biasa ya. Soalnya 4 bulan, bukan sebentar, hal yang 4 bulan rumah itu direndam terus sama air. Bicara ini segera dibuatkan dam ya agar air tidak meluap. Nah, jadi kalau bisa di sini dibuat, ini kan pinggir-pinggir nih, harusnya dibuat tanggul lah. Ya minimal 1 meter gitu. Kalau dibuat tanggul 1 meter kiri kanan, saya kira enggak ya, walaupun ada bocor dari irigasi paling besar sana, otomatis air masih tetap bisa mengalir lancar karena ada kiri kanannya dijaga sama tanggul. Ya kurang lebih 1 meter lah. Setinggi pinggang orang dewasa ya. Saya kira aman. Oke, sampai di sini dulu sama teman kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.